చిన్నప్పుడు చెట్టెక్కే వాళ్ళం పాని ఇన్ని రోజులు పట్టిందా? Tetap. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang melimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Tentunya SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat. Kali ini dengan alur cerita dari sebuah film yang berjudul Hello. Senu adalah seorang pria muda yang hidup sendiri karena sedari kecil dia adalah anak yatim piatu. Saat ini Senu sedang duduk santai di taman sehabis melakukan maraton. Kemudian ponsel miliknya berdering yang merupakan panggilan dari driver taksi online. Senu lantas bingung padahal dia tidak sama sekali memesan taksi online. Lalu Senu meminta si driver untuk mengirimkan nomor orang yang memesan taksi online dan nomor tersebut adalah 988532. Namun Senu menyuruh si driver berhenti sejenak karena Senu mendengar suara alunan biola yang tak asing baginya. Ia bagaikan diingatkan masa lalunya saat sedang bermain biola dengan gadis kecil ketika ia masih hidup di jalanan. Kemudian saat Senu menanyakan lokasi di mana orang yang sedang memainkan biola, handphone miliknya direnggut oleh seorang pria yang kemudian berlari menjauh dari Senu. Tak tinggal diam, Senu kemudian mengejar orang tersebut. Mereka kemudian berlari sampai ke sebuah stasiun kereta. Si copet terlebih dahulu memasuki gerbong dan Senu yang melihatnya memasuki gerbong kereta kemudian mengejarnya dan ikut masuk ke salah satu gerbong. Sayang sekali Senu ternyata memasuki gerbong yang berbeda dan si copet memasuki gerbong wanita. Senu berusaha bernegosiasi dengan si copet dan memberinya beberapa uang. Senu mengatakan kalau dia hanya ingin mengetahui nomor telepon panggilan terakhir di handphonenya dan tidak membutuhkan handphone dan hanya ingin nomor panggilannya saja. Si copet membacakannya, namun pada saat kereta sudah sampai di pemberhentian, selanjutnya si copet malah berlari dan Senu mengejarnya lagi. Sedikit lagi ia menangkap si copet, Senu hanya merobek bajunya yang melihatkan kalau si copet memiliki luka sayatan di punggungnya. Senu pun mengingat masa lalunya lagi dan mengingat kalau sepertinya dulu dia pernah bertemu dengan pria ini. Saat pria ini merasa kalau ia sudah aman dari kejaran Senu malah muncul dan mendorong si pria sampai terjatuh dan mencari ponselnya namun tidak menemukannya. Si copet mengatakan kalau ponselnya sudah pindah tangan ke orang lain. Senu ternyata ingat kalau si pria ini bernama Pandu. Saat Senu menyebutkan nama si copet, ia lantas terkejut kenapa ia bisa mengetahui namanya. Kemudian Senu flashback ke masa lalunya, saat dirinya hanya seorang pengamen jalanan yang menggunakan biola sebagai alat musiknya. Suara biola yang dimainkan Senu begitu merdu dan ia pun mendapatkan uang untuk dibelikan panipuri. Di sana Senu kecil tidak sengaja bertemu seorang gadis cilik yang bernama Junu dan mereka mulai berteman. Besoknya Senu datang ke tempat mamang panipuri itu lagi dan benar saja Junu kembali datang. Namun Senu sekarang melihat gelang milik Junu tidak ada dan bertanya di mana gelangnya. Junu mengatakan kepada Senu kalau gelangnya patah karena kemarin ia terjatuh. Senu ingin sekali menghibur Junu dan menawarkannya untuk memainkan sebuah lagu. Junu kemudian mengatakan ia akan dimarahi ibunya jika tidak segera pulang dan berjanji kalau besok ia bisa. Senu pun mengiyakannya dan Junu pulang ke rumahnya. Sebelum pergi, perpisahan hari itu ditutup dengan senyum manis kedua anak kecil tersebut. Besoknya saat Senu sedang mengamen, ia diberi seseorang 100 rupiah yang ternyata itu dari Junu. Namun Senu tidak mengetahui hal tersebut. Siangnya Junu diberitahukan oleh mamang panipuri kalau Senu tinggal di pohon besar di taman. Senu yang mengetahui kehadiran Junu, ia pun mengajaknya bermain dan mulai hari itu hubungan mereka pun semakin akrab. Signal దగ్గర కార్లో నుంచి 100 రూపీస్ వచ్చాయి కదా? అవును. Pada suatu hari Senu seperti biasa menghampiri mobil itu. Melihat tangan Junu, Senu sekarang tahu yang memberikan uang kepadanya adalah Junu.
Junu kemudian memberikan nomor teleponnya kepada Senu yang ditulis pada uang kertas 100 rupiah. Tetapi seorang pencuri mencuri uang kertas itu yang ternyata itu adalah Pandu. Saat mengejar Pandu untuk mendapatkan uang 100 rupiahnya, Senu ditabrak mobil yang dikendarai oleh Sarojini dan suaminya Prakas. Mereka kemudian mengadopsi Senu setelah membawanya ke rumah sakit karena Sarojini berjanji kepada tuannya bahwa jika bocah itu selamat, dia akan melakukan sesuatu yang baik untuknya. Semenjak hari itu, ia dirawat oleh Sarojini dan Prakas yang menjadi orang tua angkatnya sekarang. Senu kecil dirawat dengan baik oleh mereka dan dibesarkan dengan sangat baik di keluarga yang berada ataupun keluarga kaya. Setelah 14 tahun berlalu, Senu yang sekarang bernama Avinash bersama dengan Junu, sekarang bernama Priya, sama-sama menjalani gaya hidup makmur tetapi tidak bahagia tanpa satu sama lain. Cerita kembali ke masa sekarang. Setelah tertangkap oleh Senu, Pandu meminta maaf dan dia akan mengembalikan handphonenya, namun ternyata Senu hanya menginginkan nomor telepon terakhir di handphonenya tersebut. Pandu kemudian membawa Senu ke tempat semua handphone curian disembunyikan. Sesampainya di sana, Pandu dimarahi temannya karena membawa Senu ke tempat tersebut dan Senu tidak diperbolehkan untuk masuk ke situ. Karena rekannya Pandu sangat tidak mengizinkan mereka untuk masuk, Senu kemudian menghajarnya dan menjatuhkan gerbang tepat di leher si rekannya Pandu. Karena takut, Pandu berlari dan kabur meninggalkan Senu. Di dalam, Senu menghajar semua orang yang menghalanginya dan membuat keributan di tempat itu. Akibatnya semua anggota gangster mengejarnya dan Senu berlari ke sebuah gang kecil dan di sana ia dikeroyok oleh banyak orang dari berbagai sisi, namun Senu dapat menghabisi semuanya. Dan pergi meninggalkan orang-orang tadi. Senu kembali ke gudang awal dia masuk dan berusaha mencari ponsel miliknya namun tidak menemukannya. Kemudian Senu bertemu orang yang dia hajar dan gangster itu mengatakan kalau ponselnya sudah dibawa ke Jharkhand sebelum dia sampai ke sini. Senu kemudian pergi menggunakan motor si gangster tadi dan sesudah Senu pergi si gangster menelpon atasannya kalau akan ada orang yang mengejar truk miliknya. Saat di perjalanan, Senu ditembaki oleh para gangster namun tidak ada satupun peluru yang mengenai tubuhnya. Kemudian Senu melompat dari motornya ke kontainer truk dan berhasil. Mobil si gangster yang mengikutinya mengalami kecelakaan karena menabrak motor Senu meledak di tempat. Senu lalu membuat si pengemudi truk pingsan dan mengambil alih kemudi truk itu lalu dia memberhentikan truk tersebut secara paksa. Beruntungnya truk tersebut tidak terguling, namun semua isi di dalam kontainer berhamburan di jalan. Senu turun dari truk mencari handphone miliknya namun ternyata handphone miliknya rusak dan Senu gagal untuk bertemu Junu lagi. Bos dari para gangster kemudian datang ke gudang tempat anak buahnya dihajar oleh Senu. Anak buahnya menceritakan apa yang terjadi. Si bos sangat marah karena sekian banyak orang bisa dikalahkan hanya karena melawan satu orang saja. Dia kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencari Senu. Di mall, Senu nampak sedang mendatangi salah satu servis HP. Tak lama kemudian, anggota gangster muncul bersama dengan bosnya. Mereka melihat Senu di lantai atas dan menyuruh semua anak buahnya untuk berpencar. Senu menggunakan keahliannya untuk kabur dari gangster yang ingin menangkap dirinya. Mereka semua dibuat kewalahan karena Senu sangat cerdik dalam memanfaatkan situasi. Senu kemudian turun ke lantai bawah dan menghajar orang yang masih mengikutinya. Serta anggota gangster yang tadi naik menggunakan lift, kemudian turun kembali, namun Senu tidak diam saja, ia kemudian naik lagi ke lantai atas menggunakan banner yang ada di mall tersebut. Dengan memanjat banner tersebut, Senu tidak lagi harus melawan para anggota gangster dan menjadi lebih cepat untuk naik ke lantai atas. Senu kemudian mengambil ponsel miliknya yang telah diperbaiki dan menelpon si driver taksi online kembali. Tanpa basa-basi, Senu menanyakan di mana pemain asal suara biola tersebut berasal. Si supir mengatakan kalau suara tersebut berasal dari festival musik di taman. Kebetulan pada saat Senu sedang menelpon si driver taksi online, ia dipukul menggunakan tongkat oleh salah seorang anggota gangster yang membuatnya tidak sadarkan diri. Kemudian sebuah kilas balik 7 hari lalu mengungkapkan perjalanan Senu atau Avinash dengan Sarojini dan Prakas sebagai keluarga bahagia. Saat menjemput ibunya di bandara, Avinash atau Senu tidak sengaja melihat pria yang sudah dewasa.
Dia tetapi tidak mengenalinya. Besoknya saat sedang di taman, Senu mendengar pembicaraan anak jalanan kalau ada orang yang baik hati dengan membagikan 100 rupiah dan orang-orang yang dimaksud anak-anak itu adalah pria atau Junu yang sedang membagikan 100 rupiah kepada anak jalanan yang miskin. Senu kemudian menghampiri mobil tersebut dan memberi si wanita atau Junu uang 100 rupiah. Junu yang melihat Avinas kemudian mengajak berkenalan dan esok harinya Avinas mengajak pria untuk makan bersama. Mereka kemudian berjalan-jalan untuk menghabiskan waktu mereka berdua bersama. Nampaknya Avinas dan pria mulai muncul rasa suka di antara keduanya dan mereka ternyata juga diundang dalam acara pernikahan temannya yang ternyata mengenal keduanya. Besoknya mereka bertemu di pesta pernikahan teman mereka. Tapi pria yang teringat pada Senu muda dan dia pun melarikan diri dari Avinas. Avinas pun mengikutinya dan secara tidak sengaja memecahkan gelang pemberian Senu yang diberikan kepada Junu kecil karena patah hati akibat gelang pemberian orang yang dulu ia sayangi telah patah. Pria yang marah kemudian menampar dan mendorong Avinas. Cerita kembali ke masa sekarang. Terlihat Avinas sadar dari pingsannya dan mendapati kalau dirinya sedang diikat di kursi. Ia juga melihat banyak sekali anggota yang sibuk dengan tugas mereka sendiri-sendiri. Kemudian Avinas mencoba meloloskan dirinya dari ikatan tali tersebut. Bukannya mencegah perbuatan Avinas, para gangster telah menertawakannya. Akhirnya Avinas berhasil meloloskan diri dengan menjatuhkan dirinya dari lantai 2 yang membuat kursi itu hancur dan dirinya terbebas. Semua anggota gangster mulai cemas. Mereka semua berlari menghampiri Avinas untuk mengeroyoknya. Namun dengan mudahnya Avinas membuat para gangster itu menjadi KO. Satu persatu bos dari para gangster muncul dan ikut menghajar Avinas, namun dia juga dikalahkan olehnya dan mematahkan tangan kanan si bos gangster. Anggota gangster mulai bermunculan lagi. Avinas melihat rangkaian pistol yang belum dirakit di meja mulai merakit pistol tersebut untuk melindunginya. Anggota gangster yang lain juga tidak tinggal diam. Mereka juga mulai mendatangi meja lain untuk merakit pistol, namun Avinas berhasil merakit pistol tersebut lebih cepat dari para anggota gangster dan dia menyuruh semua orang yang ada di situ untuk masuk ke dalam kontainer dan menutupnya. Kemudian Avinas datang ke festival musik Hyderabad menggunakan mobil dari si bos gangster dan alamat yang sebelumnya diberikan oleh si supir taksi online. Sesampainya Avinas di sana, dia bertemu dengan pria yang masih kesal dengan pertengkaran mereka di pernikahan temannya. Tanpa basa-basi keduanya saling minta maaf. Dan untuk menebus kesalahannya, Avinas memberinya gelang baru dan ia meninggalkan pria serta dia juga mendoakan yang terbaik untuk kehidupan barunya. Avinas mulai mencari Junu. Dia pergi ke sebuah kios musik dan mulai memainkan lagu yang sama yang mereka ciptakan selama masa kanak-kanak. Dia berharap kalau Junu dan pria akan datang menemuinya jika mendengar lagu itu. Pria yang mendengar suara biola yang dimainkan Avinas mulai mencari asal suara itu, namun Juni tidak dapat menemukannya. Bagaikan takdir, Avinas menemukan uang kertas 100 rupiah dengan nomor telepon Junu di atasnya dan memutar nomor telepon itu berkali-kali. Akan tetapi Junu ataupun pria memotong panggilan itu berulang kali karena dia juga sedang mencari lokasi pemain lagu tadi di festival. Ia akhirnya mengangkat telepon, berbicara dengannya kalau dia adalah Senu. చిన్నప్పుడు చెట్టెక్కే వాళ్ళం పాని ఇన్ని రోజులు పట్టిందా? Tetapi ponsel Avinas kehabisan baterai. Lalu Avinas tidak kehabisan akal dan sekarang dia tahu bahwa Junu juga bisa di festival musik. Avinas selalu mengunjungi kios musik lagi tempat Junu bermain sebelumnya dan bermain untuk terakhir kalinya sambil berharap Junu mendengar suara biolanya dan datang menemuinya. Pria ataupun Juni yang mendengar nada tersebut kemudian berlarian mencari pemain biola tersebut. Setelah Junu berhasil menemukan sumber daya suara itu, ia tertegun. Dia membeku melihat Senu ataupun Avinas dengan tatapan sedih bercampur bahagia. Junu kemudian berlari memeluk Avinas. Avinas juga terkejut lalu ia bergumam memanggil Junu dan dijawab dengan tanda dia mengatakan iya. Film pun berakhir dengan memperlihatkan mereka berdua yang saling berpelukan dalam setelah berpisah sekian lamanya.